Ini bukan hanya urusan bisnis yang bisa kita hitung untung atau rugi. Bisnis itu kan juga ada surga dan nerakanya, Bu. Betul. Ya. Apalagi untuk bisnis yang melayani tamunya Allah. Kerugian pun kalau itu ada nilai kebaikannya, jadi tidak rugi, Bu. Iya, gitu ya. Keuntungan karena langsung bisnisnya dengan Allah, keuntungan gitu ya. Pun kalau dihitung secara materi mungkin keuntungan, tapi kalau itu tidak baik kan juga tidak ada nilainya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemerhati Jembermu Podcast, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dalam Jembermu Podcast. Mudah-mudahan kondisi kita diberi oleh Allah senantiasa nikmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita tidak lupa untuk mensyukurinya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi kita akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW. Pemerhati Jembermu Podcast, alhamdulillah kali ini Jembermu Podcast kehadiran tamu istimewa. Tamu yang sangat cantik gitu ya. Kita akan banyak belajar dengan beliau. Langsung disapa ya. Assalamualaikum Bu Sofia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, beliau ini adalah Ibu Sofia Alifa ST. Iya. Nah, setiap ketemu Bu Nurul ada wajah langsung bersinar gitu. Jadi ketemu Bu Nur tambah cantik gitu rasanya itu ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang dengan beliau ya. Dihadirkan ke sini untuk banyak cerita ini Bu Sofi, siap ya? Iya, insyaallah karena udah terbiasa bercerita, Bu. Hobinya bercerita, alhamdulillah. Jadi kita kenalan dulu ini kepada pemirsa, siapa sih Ibu Sofia Alifa ini. Nah, beliau ini banyak ya kegiatannya, luar biasa. Kita hadirkan ke sini karena beliau ini dianggap oleh kita itu wanita yang sukses gitu Bu ya. Sudah cantik, sukses pula gitu ya. Maka kita akan belajar bersama. Di antaranya Ibu Sofia ini, Ibu Sofi kalau saya panggil ya, Ibu Sofi ya. Ibu Sofi gitu ya. Beliau adalah seorang wirausaha. Nah, di antaranya produk kesehatan dan kecantikan. Maka cantik pula ya, maka dipilih jadi produk kecantikan. Kalau nggak cantik ya apa ya. Kemudian ada oleh-oleh khas Saudi, oleh-oleh Saudi kalau orang pulang dari haji umroh. Semua produk Saudi Turki. Jadi kita ada jasa penitipan gitu. Oh begitu ya. Jadi kalau butuh apa-apa tentang itu tidak jauh-jauh, bisa ke Bu Sofia. Kemudian produk fashion. Ya. Kok namanya itu Imawan ya? Benar. Imawati. Saya ambil dari Imawati itu sebuah komunitas yang semua aktivisnya itu dari sebutan nama IMM, Bu. Yang perempuan namanya Imawan dan Imawati. Ingat saja, ini kan lagi milad itu ya. Ya, Imawan. Tanggal 14 Jadi perempuan, mahasiswa perempuan Muhammadiyah, itu Imawati. Karena beliau Bu Sofi ini adalah aktivis yang alumni IMM, Imawati. Yang perempuan itu namanya Imawati. Kalau laki-laki Imawan. Kemudian ini aktif juga menangani perumahan, developer perumahan gitu ya. Betul, Bu. Sekarang masih ada beberapa unit di Doho Cluster 8. Kemudian juga oleh-oleh khas Jember. Akeh sing diurusi Bu Sofi ini. Ya, kemudian ketua lembaga ekonomi. Apa itu Bu?
gitu ya, koordinator daerah. Kok ada vokalnya itu apa? Vokal Forum menyanyi. komunikasi, Forum keluarga alumni IMM. Oh, forum keluarga alumni IMM Jember. Jadi vokal bayangan saya menyanyi vokal. Kemudian memang usaha itu apa-apa harus diusahakan. Harus diusahakan. Kalau semangat usaha ya. Kemudian Direktur PT Relasi Laksana Wisata Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember. Ini tak sebutkan saja dulu. Nanti yang kita hanya satu kok ini ya. Kemudian penanggung jawab Koperasi As-Sakinah Jember punya Aisyah. Kemudian Ketua Majelis Kader Ranting Karimata. Jadi tetap aktif di organisasi Aisyah Majelis Kader sekalipun saamber kegiatan. Wajib itu, Bu. Wajib ya, tetap ya apa carane. Nah, maka disimak ya nanti ibu-ibu yang lain di kegiatan siji koyo isi kebruk gitu ya. Beliau masih tetap bisa berorganisasi di Aisyah. Wajib ya. Kemudian juga ada Direktur CV Fastabik. Betul, Bu. Fastabiqul khairat. Kita ambil Motonya dari dulu ya. Moto dari IMM juga. Oh, berarti minded IMM ini ya. Nah, pemerhati Jembermu Podcast kali ini satu yang ingin kita kita ambil pelajaran dari Ibu Sofia Alifa ini. Ya satu saja yang tak pilih ini sebagai Direktur PT Relasi Laksana Wisata. Nah, punyanya pimpinan daerah Muhammadiyah Jember. Sakjane apa itu, Bu? Alhamdulillah PT Relasi Laksana Wisata ini resmi, Bu. Ya. Milik Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya. Ada dua dari yang bergerak di bidang umroh. Yang pertama itu PT Relasi Laksana Wisata berkedudukan di Surabaya, Bu. Miliknya PT Daya Matahari Utama. Jadi di Surabaya itu ada Muhammadiyah Business Center yang segala pusat bisnisnya itu ada di situ. Jadi banyak, kita punya ya. Banyak unitnya, Bu, di banyak situ. Unitnya. Termasuk ada PT Relasi, selain PT Relasi ada juga Suryamat. Ya. Terus kemudian ada lagi di situ bergerak di bidang alkes itu. Alat kesehatan. Alat kesehatan juga ada. Semuanya berizin resmi. Ada izin yang resmi, iya, betul. Diakui oleh pemerintah dan bisa dipertanggungjawabkan ya karena resmi. Jadi Muhammadiyah ini punya segala hal yang kita butuhkan. Pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat. Jadi warga Muhammadiyah sesungguhnya tidak harus kemana-mana karena kita punya semua sendiri lengkap ada di Muhammadiyah. Nah, relasi yang di Jember berarti kan nginduk ke Surabaya atau sampai pusat itu ya. Sampai pusat. Nah, jadi tidak berdiri sendiri itu kegiatan dari pimpinan pusat semuanya gitu ya. Kan untuk seluruh nasional ini. Nasional. Jadi bukan hanya di Jember ya. Dimanapun ada. Di seluruh Indonesia. Selama ada cabangnya, ada pimpinan daerah Muhammadiyah di situ. Semua harus menggerakkan PT Relasi Laksana Wisata. Jadi melayani jamaah warga Muhammadiyah khususnya. Betul. Lainnya juga boleh kan ya. Alhamdulillah di Jember ini mulai tahun 2017, Bu, untuk PT Relasi Laksana Wisata resmi dan kemudian saya sebagai pengelola ditunjuk langsung oleh MEK Jatim, begitu. Nah, terus kemudian mulai tahun 2017 di awal Januari berdiri itu, Bu, kami sudah langsung memberangkatkan jamaah di tanggal 20 Januari. Jadi langsung waktu itu diminati oleh warga. Langsung waktu itu karena mayoritas itu mereka percaya kalau miliknya lembaga Muhammadiyah itu amanah. Insya Allah amanah. Alhamdulillah. Jadi langsung disambut baik. Kami pertama kali itu memberangkatkan langsung jumlahnya 15 jamaah. 15 jamaah seawal itu ya. Betul. Saya resmikan tanggal 17, tanggal 20 kami sudah memberangkatkan jamaah. Luar biasa ya. Berarti sambutan dari masyarakat yang itu percaya. Tidak harus anggota Muhammadiyah kan tadi yang ikut di umur. Alhamdulillah malah dari pihak manapun itu kalau sudah dengan
ada miliknya Muhammadiyah itu mereka percaya. Bu. Dan karena kami pun juga ada fasilitas Bu dari PT Relasi Laksana Wisata ini untuk pelaksanaan manasiknya kita nggak perlu ke Surabaya meskipun ada di Jember. Pelaksanaan manasiknya kami difasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah Jember Bu. Terus kemudian oleh SMA Muhammadiyah Jember. Iya tempatnya. Nah, dan kami bekerja sama dengan LBHU Muhammadiyah, punya pimpinan daerah Muhammadiyah. Iya, jadi Jember. Semuanya insya Allah sudah tertata. Iya. Tinggal kita travelnya dari Jatim aja, dari pusat aja yang untuk pelaksanaannya. Jadi semuanya di daerah-daerah sudah dilengkapi. Ya, jadi pimpinan daerah Muhammadiyah menyiapkan yang namanya LBHU. Ya. Untuk manasik dan bimbingannya kita bekerja sama dengan Lembaga Haji Umroh Muhammadiyah di Jember. Jadi manasiknya enggak usah jauh-jauh, jadi sudah ke tanah sucinya nanti mantap. Ilmunya sudah diberikan. Sebagian travel Bu memang yang hanya sebagai kantor cabang itu masih manasiknya harus ke Surabaya. Mereka tidak bisa menyelenggarakan manasik sendiri. Di Jember. Terkendala tempat yang luas gitu ya kadang ya. Luas. Peralatannya juga itu ya. Alhamdulillah kantornya sekarang itu di Doho Cluster Bu. Alhamdulillah punya relasi gitu. Ada di Doho Cluster. Alhamdulillah. Jadi kita sudah memberangkatkan ini ya PT Relasi ini. Alhamdulillah mulai 2017 setiap bulannya selama musim umroh itu kami selalu ada pemberangkatan. Bahkan 1 bulan bisa 3 kali pemberangkatan Bu. Alhamdulillah berarti sambutannya luar biasa. Minimal 2 kali pemberangkatan. Terus mungkin dipandang murah juga mungkin masyarakat ya selain amanah tadi. Kalau harga insya Allah relatif. Relatif ya. Insya Allah relatif. Kita juga menggunakan bintang 4 sampai bintang 5 juga bisa Bu. Tergantung kesepakatan harga dengan jamaah. Terus kemudian fasilitas pesawat juga kita pakai Saudi Airlines. Yang bagus. Terus Lion Air yang itu langsung di Jeddah. Surabaya, Jeddah. Surabaya, Jeddah. Betul. Jadi tak usah Jakarta juga transit. Jadi penerbangannya Saudi Airlines dan Lion Air. Enggak transit di negara lain ya langsung ke Jeddah ke tujuan ya. Pernah hanya berapa kali di awal itu kita pakai transit Bu Malaysia dan Singapura. Tapi banyak yang mengeluhkan kalau transit itu fisik gitu ya, sepuh-sepuh ya tujuannya. Kalau yang muda mungkin seneng ya kalau transit karena ada rekreasi, jalan-jalan. Ada yang pilihan kan tapi bisa milih ya PT Relasi ini. Bisa milih. Mau paket yang seperti apa? Ada gitu 3 paket promo, terus kemudian paket yang reguler. Terus paket yang reguler itu pesawatnya Saudi Airlines Bu. Kalau paket promo itu pesawatnya Lion Air, terus kemudian ada lagi pesawat yang transit itu jadi bebas milih Bu. Iya, bebas milih. Jadi sesuai dengan keinginan jamaah milih yang seperti apa. Nanti 1 kamar yang minta berapa orang, nah bisa milih kan itu ya. Kan ada semua. Tergantung. Waktu itu yang paling murah yang promo itu berapa? Saat tahun berapa itu ya? Promo itu tahun kemarin ya Bu ya. Tahun kemarin sebelum pandemi itu di harga 23. Terus kemudian yang reguler itu di harga 25. Berarti terjangkau dan aman. Tepat waktu. Enggak molor-molor. Nanti kadang kita cuti pas mundur. Belum pernah terjadi begitu ya. Alhamdulillah belum. Berarti insya Allah benar-benar. Karena sistemnya begini Bu, kita harus booking pesawat dulu. Sebelum jamaah menentukan tanggal berangkat, kita harus booking pesawat dulu, itu yang paling inti. Setelah pesawat kita dapatkan, baru kita berani pilih tanggal. Kita dapat berapa seat, misalkan 40 seat, baru kita berani menentukan tanggal dan menyebarkan brosur kan begitu. Setelah itu, baru kemudian kita menentukan hotel yang di Mekah dan Madinah. Takutnya itu kadung selamat
hitam, tonggo-tonggo taunya berangkat tiba Kak Sido budal wis izin dari pimpinan di kantor kok Kak Sido budal Jadi gitu. PT Relasi ini Itu kan malunya itu yang lebih. juga tergabung di AMPURI Bu, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh. Terus kemudian kami juga tergabung di IATA. Nah, asosiasi yang terkait itu sudah sangat bisa terpercaya sudah menjaga. Jadi insya Allah hal kemunduran berangkat kalau tidak ada kendala seperti pandemi belum pernah. Iya. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada hambatan itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Terus di sana ada juga berapa hari umrohnya itu? Paketnya 10 hari itu yang minimal ya Bu ya. Iya, minimal 10 Kalau hari. paket promo 9 hari Ibu. Yang paket promo 9 hari. 10 hari. Tapi juga kita ada paket sampai 15 hari, 13 sampai 15 hari. Tergantung tadi keinginan jamaah. Kalau yang biasanya di hari puasa Ramadan ada yang 15 hari Bu. Ada yang 15 hari. 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, 10 hari terakhir, atau 15 hari tinggal milih. Yang full Ramadan? Full Ramadan belum pernah. Belum. Yang di sini ya mungkin ada juga paket yang mau dipilih itu tergantung. Ya, dan kepercayaannya juga kami sudah punya tim handling Bu di Bandara Surabaya, terus kemudian di Jakarta, terus kemudian di Singapura, di Malaysia, sampai di Jeddah, Madinah, kita semua sudah punya ada. Jadi kita nyampe di sana sudah ada yang menyambut, ada tim yang menyambut untuk kemudahan jamaah. Kesiapan mental, kesiapan rohani, termasuk manasik tadi, doa-doanya kalau bisa ya dipelajari, eman toh. Tidak perlu enteng-enteng koper istilahnya. Itu ya. Karena sudah ada yang menyambut. Termasuk yang biasanya lama kan di bandara itu. Yang dicek itu ya paspor kita, visa kita kan dicek itu. Itu dibantu sudah semua ya. Ada timnya jadi lebih lancar, enggak harus nunggu lama gitu ya. Terus gini Bu, hari ini relasi di saat pandemi Covid bagaimana? Libur dulu, tetap memberangkatkan atau bagaimana? Tepatnya tanggal 27 Februari, Bu. Tanggal 27 Februari tahun kemarin itu Covid resmi, Saudi resmi menutup bandara gitu kan untuk semua jamaah umroh. Sementara waktu itu relasi masih ada yang di sana sampai 3 hari sudah dapat 3 hari Bu. Iya, sudah kadung nyampe di sana. Sudah nyampe di ibadah ya. Nah, itu Saudi menutup bandaranya untuk tidak menerima jamaah umroh dari Indonesia dan 23 negara yang disebutkan itu tadi. Iya, jadi tetap dilanjutkan sampai selesai. Nah, itu tetap dilanjutkan sampai selesai. Alhamdulillah pulangnya juga tepat waktu, nyampe Indonesia dengan selamat. Tapi untuk berikutnya sampai hari ini relasi belum membuat keputusan untuk memberangkatkan jamaah umroh terbaru sampai masa benar-benar aman, kondisi benar-benar aman. Jadi mulai dari pusat sampai di Jember ini semua relasi belum ya? Tidak memberangkatkan, dan kami yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah Jember itu sami'na wa ata'na Bu dengan pimpinan pusat. Iya, karena memang keamanan. Karena memang keamanan jamaah itu kesehatan itu paling diutamakan. Yuk, siapa sih yang enggak rindu gitu ya? Siapa yang enggak pengen kesana lagi lagi. Iya. Sudah misalkan 2 kali atau 3 kali kita selalu pengen kesana lagi kan ya. Tamu Allah itu kan betul ya harus benar-benar berangkat ya. Yang melayani dapat pahala, tamunya juga dapat pahala. Semuanya karena ini adalah sangat mulia ya, tamunya Allah gitu ya. Jadi ya atas undangan Allah. Kalau memang nyampe di sana karena memang saat itu diundang gitu ya. Jadi Bu, per bulan April kemarin yang seharusnya kami memberangkatkan itu ada beberapa jamaah yang pending memang. Ada yang pending, berarti sudah antri waktu itu ya. Juga ada yang pending sekitar 2 bis. Ya Allah. Kurang lebih 2 bis gitu. Nah, yang pending itu relasi harus mengutamakan untuk keberangkatannya dulu, untuk tidak membuka yang baru, karena beberapa persyaratan dan ketentuan dari Kemenak untuk
protokol COVID ini, itu usianya kan dibatasi, dibatasi itu, sekarang ya. 18 tahun sampai 51 tahun yang kemarin terakhir. Nah, sementara jamaah-jamaah kami pun juga usia kayaknya yang kemarin sampai 60 gitu Bu. Sampai 60 yang terbaru sampai 60. Iya. Yang sebelum bulan November itu sampai masih 51. Betul. Yang terbaru baru 60. Memang tanggal 1 November kemarin Bu, ada beberapa travel yang memberangkatkan. Sekitar 3.000 sekian jamaah itu sudah sampai di catatan Ampuri ini Bu sudah sampai di Jeddah gitu. Tapi kita harus ingat juga ada 1.600 sekian yang tertahan di Turki. Belum bisa melaksanakan umroh. Belum bisa masuk ke masuk lagi. Itu ada sebagian memang sekitar 1.600 sekian gitu. Nah, karena kondisi memang masih belum benar-benar aman, gimana kita bisa melaksanakan ibadah sampai nyaman kalau kondisinya aja belum aman, tidak aman. Untuk itu memang relasi punya alasan kuat untuk tidak membuat paket terbaru, mengutamakan yang pending terlebih dahulu. Nanti saatnya dibuka. Nanti saatnya yang sudah pending itu yang diberangkatkan terlebih dahulu. Saatnya sudah memang memungkinkan ya. Bagi anggota penyelenggara ini Bu, penyelenggara umroh itu kan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi kami berusaha seaman mungkin karena kondisi yang sekarang itu kan di luar kemampuan kita semua. Semua pihak harus memahami. Bahkan Arab Saudi pun juga punya otoritas untuk menjaga negaranya supaya terbebas dari penyakit yang musibah dunia. Nah, maka kami pun juga berusaha menjelaskan sebaik mungkin Bu kepada masyarakat. Memang kita kondisi yang sekarang itu di luar kemampuan kita semua. Tidak hanya jamaah yang merana Bu, tapi juga pihak travelnya juga ada beban mental Bu. Karena sudah kadung bayar antri itu ya. Ini bukan hanya urusan bisnis yang bisa kita hitung untung atau rugi. Bisnis itu kan juga ada surga dan nerakanya Bu. Apalagi untuk bisnis yang melayani tamunya Allah. Kerugian pun kalau itu ada nilai kebaikannya jadi tidak rugi Bu. Gitu ya. Keuntungan karena langsung bisnisnya dengan Allah keuntungan gitu ya. Pun kalau dihitung secara materi mungkin keuntungan, tapi kalau itu tidak baik kan juga tidak ada nilainya. Jadi tetap ini ya, kita tetap menggantungkan ke Allah lagi. Yang jelas tamu Allah itu memang harus diberangkatkan. Itu sudah menjadi ikhtiar, sudah menjadi niat kita, sudah menjadi ini. Harus ada kenyamanan untuk menjalankan ibadah umroh yang tidak dibatasi Bu. Sekarang banyak sekali pembatasan masalahnya. Betul. Dari ketentuan yang diberlakukan oleh Kemenak itu, jamaah umroh itu kan tidak boleh membawa penyakit bawaan Bu, tidak boleh ada penyakit jadi bawaan. Ada banyak yang persyaratan tergantung individu orang itu ya terkait dengan COVID-19. Jadi dicek betul-betul ya kesehatan jamaah untuk masuk ke negara Arab Saudi ini. Jadi tidak hanya virus, tidak hanya dia positif bukan hanya tentang COVID ya. Kesehatan yang lain juga ya. Penyakit bawaan itu tidak diperkenankan begitu. Penyakit penyerta dan selanjutnya disebut komorbid adalah istilah dalam dunia kedokteran yang menggambarkan kondisi. Nah itu tidak boleh Bu, tidak diperkenankan. Gitu. Kemudian masih ada karantina Bu. Karantina sebelum keberangkatan dan karantina perpulangan. Nah itu juga yang menjadi kendala. Itu nanti kendala ya. Karena kita 10 hari misal ngambil programnya. Nanti dikarantina dulu di sana 3 hari, betul ya? Kemarin di Malaysia ada 38 Bu, waktu yang pemberangkatan 1 November itu. 38 yang dikarantina di Malaysia. Belum nyampe di Arab Saudi. Karena tidak nyaman kalau dikarantina di negeri orang gitu ya. Tidak amannya ini menjadi tidak khusyuk ya.
ibadah kita, tapi ya masih tetap aja yang menempuh karena saking rindunya gitu ya. Tapi relasi berbeda keputusannya. Ya, karena ya hal-hal tersebut itu ya. Yang ini dulu Bu, yang pending kemarin karena sudah menunggu. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama, termasuk jamaah juga. Penyelenggara ya Bu ya, termasuk jamaah juga penyelenggara, bahwa ini semua di luar kendali kita dan kita harus tetap menerima ketetapan Allah dengan ikhlas dan sabar, karena sabar dan ikhlas itu juga nilai ibadah Bu yang sangat tinggi. Karena sudah diniatkan, tapi Allah belum menghendaki kondisi yang tidak aman ini, hikmahnya ya. Betul, yang kita cari hikmahnya yang kita cari. Iya. Hikmahnya yang kita cari. Apapun kondisinya, yang jelas mereka para jamaah yang sudah membayar, apalagi Bu ya, entah itu masih DP atau apa, yang jelas mereka sudah ada niatan. Sudah ada niatan. Sudah dicatat oleh Allah sebagai niat yang baik untuk jamaah umroh. Betul, betul. Iya. Bahkan PT Relasi pun Bu begitu dikat Saudi tidak memberangkatkan, kami ada 2 opsi untuk jamaah yang sudah mendaftar. Ya, jadi opsi yang pertama itu bisa refund. Maksudnya refund itu? Refund dana Bu. Dananya. Kalau memang dia memilih pending atau memilih refund, jadi ada 2 opsi. Jadi boleh ngambil dananya, membatalkan maksudnya, atau boleh tetap di situ nunggu sampai aman dibuka gitu ya. Karena kita tidak bisa menentukan kapan ada pemberangkatan Bu. Betul. Itu sudah di luar kuasa kita semua. Betul. Jadi tidak ada yang bisa memastikan kapan amannya. Betul, ini. Tetap dengan doa dan harapan terbaik, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Iya. Protokol kesehatan ini ya katanya new normal ini, ayo kenormalan baru ini kita ya pakai masker dan sebagainya. Betul, itu kita jaga supaya jadi lebih baik lagi, kondisi cepat selesai gitu loh ya pandemi itu. Terus kalau yang masa berangkat ke sana, sekarang di Arab Saudi ada aplikasi itu ya, yang tidak sewaktu-waktu bisa masuk ke Mekah, bisa masuk ke Ka'bah ini ya, ke Masjidil Haram, karena ada jadwalnya. Jadi tidak seperti masa normal kan, sepuas-puasnya, semaunya kita, kapan kita mau ke Masjidil Haram bisa. Tapi hari ini ada aplikasi itu, jadi ada jadwal khusus gitu. Betul sekali. Beberapa permasalahan yang terjadi Bu setelah berangkat kemarin, satu memang untuk masuk ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu sangat-sangat dibatasi. Yang biasanya kita bisa tawaf sampai berkali-kali setiap mau sholat tawaf. Ya sekuat-kuatnya kita dan semau-maunya dibatasi satu kali waktu umroh itu aja Bu. Ya, jadi sangat terbatas ya. Terus kemudian juga tidak boleh masuk ke Hijr Ismail, meskipun dulu kita sampai berjuang habis-habisan sampai bisa sholat di Hijr Ismail. Terus kemudian juga bisa megang Ka'bah, Hajar Aswad, dipagari itu ya, seperti ya semua. Betul. Jadi kita kurang ada gimana ya Bu ya. Tapi memang ada pembelajaran untuk menghindari wabah COVID ini, tidak boleh kerumunan, berganti-ganti menyentuh. Nanti kalau mencium kan semuanya pegang gitu ya. Ada pembelajaran, tapi tetap masih ada dibuka memang sebenarnya ya, umroh itu dan haji pun tetap kalau ada. Sekarang ditutup lagi Bu. Ditutup lagi 1 November yang kemarin itu dibuka. Ada 3.000 jamaah yang kalau ada yang positif terus ditutup lagi. Iya. Banyak permasalahan Bu sebenarnya. Termasuk waktu yang sudah berangkat itu pun ketika sang suami dites, dia kedapatan positif Bu. Terus kemudian istrinya nggak mau ikut berangkat Bu. Nah, kan sampai menunggu masa karantina selesai kapan jadi negatif, baru kemudian dia boleh masuk kan ke masjid kan begitu. Berkali-kali. Pengalaman yang sudah berangkat itu sampai 3 kali swab Bu. Terus tiap masuk kota juga ada karantina. Jadi terkurangi itu ya, karena nggak mau lah Arab Saudi negerinya atau jadi jadi penyebar gitu ya, untuk dijaga itu. Alhamdulillah ini mengajarkan kepada kita semua untuk benar-benar bisa ikhlas menerima. Latihan sabar, betul ya. Latihan sabar. Karena ya apa nahan rindu.
nilai ibadahnya akan tinggi, Bu. Ya, betul. Sabar itu dijamin surga kok ya. Menahan rindu, siapa yang tidak rindu ke Mekah gitu ya? Semuanya rindu. Kalau pertanyaan dari jamaah umroh yang pending itu kami juga ada, Bu. Tapi kami berusaha menjelaskan sebaik mungkin untuk memahami kondisi yang sekarang. Ya, menenangkan ya. Menenangkan supaya bisa sabar. Karena musibah bersama ini ya. Bukan hanya 1-2 negara, tapi semua negara ini ya. Terus Bu, hambatannya, penjenengan kan terpilih itu luar biasanya ya. PDM atau Surabaya itu wilayah menentukan penjenengan menjadi direkturnya dan langsung bisa diterima oleh masyarakat gitu ya, sosok yang harus ulet tadi ya, usaha ya, bersungguh-sungguh berusaha. Hambatan-hambatan selama ini kan berbeda dengan ketika saya menjalankan usaha sendiri, Bu. Kalau saya menjalankan usaha sendiri itu kepalanya hanya satu, Bu. Tapi karena ini usahanya umat, betul. Usahanya orang banyak, kepalanya juga harus banyak. Gitu ya. Nah, di organisasi itu bagaimana kita bisa mensikapi banyak orang, menyamakan persepsi, belajar kan. Kalau hambatan banyak, Bu. Pasti. Tantangan juga lebih banyak. Bisnis sendiri ada tantangannya, apalagi bisnisnya orang banyak. Bisnisnya umat gitu ya, melayani banyak apalagi orang. Bisnisnya orang banyak. Yang terpenting buat saya adalah niat saya untuk mengembangkan usaha ini supaya tidak hanya diam di tempat. Namanya bisnis yang paling baik itu adalah bisnis yang dilakukan, bukan bisnis yang hanya sekedar angan-angan atau menjadi catatan belaka gitu, Bu, terus ditinggal. Ini Muhammadiyah punya PT Relasi misalkan. Terus kemudian kalau tidak ada yang menggerakkan, kan kita ini bergerak untuk menggerakkan. Betul, kita organisasi Muhammadiyah ini gerakan dakwah ya kudu bergerak. Dakwah lewat itu sama bisnis juga begitu, Bu. Meskipun bisnisnya Muhammadiyah memang harus benar-benar digerakkan. Bergerak. Nah, mulai 2017 itu saya bertekad, bismillah, kalau saya bisa melakukan bisnis sendiri. Saya bisa mensukseskan, membuat orang lain menggaji orang lain istilahnya dari usaha saya. Sekarang saya ditantang untuk bisa mengembangkan usahanya umat dan bisa menggaji umat, kan begitu. Konsepnya sebenarnya sama, Bu. Hanya di sini kepalanya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi yang harus kita pahami itu harus lebih banyak. Lebih banyak lagi. Gitu. Kalau hal tantangan banyak, tapi nggak perlu saya ceritakan. Saya cerita yang enak-enak saja, Bu. Betul. Saya cerita yang bahagia-bahagia saja. Alhamdulillah menjalankan imunnya tambah bagus. Alhamdulillah menjalankan usahanya umat itu saya yakini usahaku akan berjalan sendiri. Betul. Allah kan maha segalanya. Bu. Apa yang perlu kita takutkan? Gitu kan. Dan tidak ada ruginya sama sekali kalau sudah sama niat Allah. Dan ikhtiarnya itu. Betul. Hasil ya itu wilayahnya Allah. Apalagi di usia kita yang segini ya, Bu ya. Apalagi yang dicari selain ridha Allah. Betul. Tabungan kita yang sesungguhnya itu yang mana gitu ya? Yang di bank belum tentu milik kita. Kalau kita pergi siapa yang ngambil? Jadi banyak dianggap sukanya gitu, Bu ya. Lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya, alhamdulillah. Mulai pertama itu saya memberangkatkan beberapa dosen umum, Bu. Dan membangun jaringan bisnisnya umat ini ternyata juga jaringan kita yang terbentuk, jaringan kita pribadi secara otomatis, Bu. Secara otomatis seperti itu. Kalau ada sebagian orang berpikir gimana kita bisa menjalankan usaha kita sendiri kalau kita punya fokusnya di mana, kan begitu. Gitu, ya. Harusnya fokus aja dengan satu usaha, tapi ternyata berjalannya nggak seperti itu. Begitu kita ngurusi bisnisnya umat, jaringan kita malah lebih banyak, Bu. Jaringan kita pribadi malah lebih banyak. Usaha kita juga jalan sendiri. Toh seorang pemimpin itu harus mampu mendelegasikan beberapa tugasnya. Tidak harus dikerjakan sendiri. Kalau dipikirkan sendiri, semua saya yang memikirkan, Bu, jelas tidak mampu, Bu. Saya sebanyak ini ya. Saya bukan superwoman, Bu. Tapi nyatanya superwoman hari ini di sini karena seambrek ini tak tulis ini banyak sekali. Saya bukan superwoman, artinya harus ada manajer-manajer di masing-masing bidangnya. Gitu. Termasuk di As-Sakinah tadi yang disebutkan, termasuk harus ada manajer-manajer yang mengelola di situ. Jadi semuanya
alhamdulillah ya. Kita bekerja untuk umat, untuk Allah, tapi semuanya menjadi lebih karena Allah itu ya. Itu tadi otomatis, Bu. Otomatis Semua itu ya. adalah peran Allah mutlak. Tidak ada sedikit pun peran saya pribadi, sekalipun ada ikhtiar. Ya. Jadi kita tidak perlu merasa rugi ngopeni banyak hal ini. Sangat tidak merugikan diri sendiri, bahkan menjadi lebih beruntung, lebih berkah, ya. Bu. Lebih berkah. Kalau secara dihitung hitungan nominal, nggak bisa, Bu, saya sampai seperti sekarang. Itu pun saya bilang nggak mungkin lah. Sampai sekarang pun saya bisa artinya dengan aset yang saya punya, Bu ya. Terus kemudian dengan beberapa amanah yang saya emban, terus kemudian dengan pengeluaran meskipun masa pandemi seperti ini di hampir semuanya sektor usaha, Bu, mengalami penurunan. Betul. Banget memberhentikan tapi karyawannya. Sekarang pun secara kebutuhan pribadi tetap bisa terpenuhi, bahkan kalau hitungan nggak masuk akal sih, sampai sekarang saya bisa menggaji beberapa alhamdulillah ya, beberapa kader ya, yang dari kader IMM itu ya dilatih untuk jadi wirausaha juga ya, karena kalau sefrekuensi itu kan enak, Bu. Ya, betul. Kalau sefrekuensi satu gelombang yang sama, satu visi misi kan begitu. Iya. Jadi di situ ada perkaderan juga ternyata ya. Betul. Jadi lebih banyak nikmatnya. Amal usaha kan begitu, Bu, separuh amal separuh usaha. Betul. Kalau kita hanya usaha aja di mana amalnya? Di mana kapan amalnya? Jadi harus memang ini diingatkan, Bu. Memang ini diingatkan. Menjalankan bisnisnya umat ini kita benar-benar diingatkan harus bisa menyeimbangkan antara amal dan antara usaha gitu. Jadi harus seimbang. Ya masa hanya usaha terus amalnya kapan kan begitu? Sedang sewaktu-waktu bisa di absen juga kita ini ya. Ya, terima kasih ya Bu Sofi, hari ini banyak hal sebenarnya ya, supaya generasi muda-muda kita atau bahkan yang sudah usia juga bisa belajar dari kegigihan Bu Sofi ini berjuang beramal usaha. Tadi saya senang amal usaha juga amal, jangan hanya usaha tapi amalnya mana, pas ditarik anak sodako infak mau nanti dulu belum ada ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini alhamdulillah luar biasa, kita sampaikan kepada semua warga bahwa di Muhammadiyah itu sudah ada PT Relasi Laksana Wisata yang ngurusi umroh. Barangkali ada yang belum tahu kalau di Muhammadiyah itu sudah punya. Jadi kalau ya nanti gimana? Ya, untuk yang mungkin nanti bergabung dengan PT Relasi Laksana Wisata setelah pandemi ini berlalu dan semuanya berjalan normal, memang kita ada PT Relasi ini dilindungi oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah, itu pusatnya di Surabaya. Gitu. Jadi jangan khawatir, hal amanah atau tidak berangkat penjaminnya insya Allah Muhammadiyah. Begitu. Jadi gampang ya, gampang dicari di mana ini ya. Jadi menjadi kita lebih aman lagi. Dan kita kalau di tempatnya sendiri kan sama dengan membesarkan amal usaha kita sendiri menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya kira cukup ya Bu Sofi ya. Sampun, Bu. Sampun. Kurang lama. Dan nggak kerasa ngobrol. Sudah 30 menit ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti kita ngobrol lagi. Tapi semangat dari Bu Sofi ini sudah mulai terasa di sini. Mudah-mudahan untuk semuanya juga, yang muda-muda, IMM dan sebagainya juga yang kita ya yang sudah usia-usia itu, belum tentu loh yang sudah berusia itu dewasa berorganisasi. Karena usia tidak menjamin. Walaupun Bu Sofi masih muda tapi sudah dewasa. Sudah hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun ya. Percaya saya IMM. Alhamdulillah. Jadi terima kasih sudah menyempatkan hari ini ya, seamret tadi kegiatannya ya. Alhamdulillah bisa bertemu. Dikit pesan dulu. Iya, boleh, monggo. Mungkin ada pemirsa yang menyimak dari jamaah umroh yang terpending, terutama yang dari PT Relasi Laksana Wisata, karena
di seluruh Jawa Timur kemarin sudah pending 2 bis Bu untuk Ramadan tahun lalu. Mudah-mudahan tetap sabar, tetap ikhlas menerima kondisi ini, tetap dalam harapan dan doa yang terbaik. Semoga pandemi ini segera berlalu, kita semua bisa segera berangkat umroh dengan nyaman, dengan tenang, dengan keridhaan Allah. Begitu ya. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya kompak berusaha supaya pandemi cepat selesai. Ya, amin. Terima kasih ya Bu Sofi, banyak hal yang kembali, Bu. Ya, alhamdulillah. Pemirsa Jembermu Podcast itulah ya, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dari Bu yang cantik ini, ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji dan umroh merupakan salah satu ibadah yang penting bagi umat Islam guna memperkokoh spiritualitas iman dan Islamnya. PT Relasi Laksana Wisata Jember berkomitmen dalam melayani jamaah secara profesional sehingga mampu menghadirkan kenyamanan dalam beribadah umroh. Dengan mengedepankan pelayanan yang baik, harapan kami mampu menjawab tantangan dan kebutuhan jamaah selama perjalanan ibadah umroh di Tanah Suci. Kepada seluruh masyarakat, percayakan ibadah umroh Anda kepada kami, PT Relasi Laksana Wisata Cabang Jember, agen travel umroh terpercaya.